Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Zarzina Ulia dari kelas 4LC Prodi D3 Teknik Listrik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil analisis terhadap karya ilmiah berupa proposal laporan akhir yang disusun oleh Saudara Muhammad Dafatri Andiko dengan judul Analisa Sistem Pergantian Pompa Air Otomatis Berbasis Low Pressure Switch atau LPS. Pertama-tama, saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, pada latar belakang, dijelaskan bahwa pompa merupakan komponen penting dalam berbagai sektor industri karena berfungsi memindahkan fluida dari satu tempat ke tempat yang lain. Sistem perpompaan memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga kelancaran proses industri, sehingga kontinuitas operasional pompa harus selalu terjamin. Permasalahan utama yang diangkat dalam proposal ini adalah risiko gangguan operasional ketika sistem hanya menggunakan satu pompa atau single pump system. Jika pompa utama mengalami kerusakan atau kegagalan, maka seluruh proses yang bergantung pada pasokan fluida dapat terhenti dan menimbulkan kerugian yang cukup besar. Untuk mengatasi masalah tersebut, digunakan konsep redundansi atau pompa cadangan. Namun, sistem redundansi konvensional masih memiliki beberapa kelemahan seperti kompleksitas kontrol, biaya yang lebih tinggi, dan kebutuhan ruang yang lebih besar. Oleh karena itu, penulis menawarkan solusi berupa sistem pergantian pompa otomatis menggunakan low pressure switch atau LPS. Komponen ini berfungsi mendeteksi penurunan tekanan pada sistem dan secara otomatis mengaktifkan pompa cadangan ketika pompa utama mengalami gangguan. Setelah melakukan analisis terhadap proposal ini, terdapat beberapa kesalahan yang perlu diperbaiki agar sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia EYD edisi ke-7. Yang pertama itu ada kesalahan penulisan huruf miring. Nah, pada proposal ditemukan beberapa istilah asing seperti low pressure switch, heat, vacuum switch, mounting, dan lain-lain. Istilah-istilah tersebut tidak dicetak miring sebagaimana ketentuan penulisan karya ilmiah bahasa Indonesia. Oleh karena itu, istilah-istilah asing seharusnya ditulis menggunakan huruf miring. Lalu ada kesalahan pada penggunaan huruf tebal. Nah, sub-sub bab seperti tujuan dan manfaat ditulis menggunakan huruf tebal, padahal berdasarkan format yang digunakan dalam proposal, penulisan tersebut seharusnya mengikuti format yang konsisten dan tidak perlu diberi penekanan berlebihan. Contohnya, A.4.1 tujuan, itu tidak ditebalkan. Lalu, ada kesalahan penggunaan tanda baca. Pada beberapa bagian penomoran, kalimat tidak diakhiri dengan tanda baca titik, sehingga tidak sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah. Setiap persyaratan yang berbentuk kalimat lengkap seharusnya diakhiri dengan tanda titik agar struktur kalimat menjadi benar dan mudah dipahami. Kesalahan berikutnya adalah penggunaan kata yang tidak sesuai dengan bentuk baku KBBI. Judul proposal menggunakan kata analisa, sedangkan bentuk baku menurut KBBI adalah analisis. Oleh karena itu, judul yang lebih tepat adalah analisis sistem pergantian pompa air otomatis berbasis low pressure switch. Selain itu, ditemukan pula kata-kata lain yang tidak baku seperti menganalisa yang seharusnya menganalisis, lalu operasional yang seharusnya operasional, ada konvensional yang seharusnya konvensional, dan konstruksi yang seharusnya konstruksi. Berikutnya pada bagian jenis-jenis pompa air, penulis menggunakan format penomoran berupa angka 1-5 tanpa menjadikannya sub-subbab. Menurut sistem penomoran desimal, bagian tersebut lebih tepat ditulis sebagai berikut. Kesalahan lainnya adalah ketidakkonsistennya penggunaan istilah. Pada halaman pertama dan kedua proposal, terdapat penggunaan istilah bahasa asing dan bahasa Indonesia secara bersamaan. Sebaiknya penulis memilih satu istilah dan menggunakan secara konsisten di seluruh dokumen yang diinginkan pembaca. Lalu pada bagian metode penelitian ditemukan format paragraf yang kurang sesuai.
Paragraf pada bagian C.1 dan C.2 tidak memiliki indentasi atau penjorokan paragraf yang konsisten. Dalam karya ilmiah, setiap paragraf sebaiknya memiliki format yang seragam sehingga dokumen terlihat lebih rapi dan profesional. Berikutnya, proposal juga belum menyertakan kata pengantar, padahal kata pengantar merupakan salah satu bagian penting dalam proposal atau laporan akhir karena berisi ucapan syukur, tujuan penulisan, serta penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu penyusunan karya ilmiah. Pada bagian daftar pustaka ditemukan beberapa ketidaksesuaian dengan apa style edisi ketujuh. Kesalahan yang ditemukan antara lain menggunakan penomoran, baris kedua tidak menjorok ke dalam, atau belum menggunakan hanging indent, dan format referensi belum sepenuhnya mengikuti standar APA 7. Oleh karena itu, daftar pustaka perlu diperbaiki agar sesuai dengan ketentuan penulisan referensi ilmiah yang berlaku. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proposal laporan akhir ini memiliki topik yang relevan dan menarik dalam bidang teknik listrik, khususnya terkait sistem pergantian pompa otomatis berbasis low pressure switch. Namun, masih ditemukan beberapa kekurangan dalam aspek penulisan, seperti penggunaan istilah asing, penggunaan kata tidak baku, kesalahan format penomoran, format paragraf, serta penulisan daftar pustaka yang belum sesuai dengan standar APA style edisi ketujuh. Demikian presentasi hasil analisis proposal laporan akhir yang dapat saya sampaikan. Semoga hasil analisis ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran mengenai pentingnya penerapan kaidah penulisan karya ilmiah yang baik dan benar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.